Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Enda Esmeralda Sipahutar dengan NIM 1903061108 dari kelas Peternakan B. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal, yaitu yang pertama, jelaskan reformasi kebijakan pada industri perunggasan di Indonesia. Nah, untuk literatur kali ini saya mengambil yang ditulis oleh Carmelo Felito dan Hizkia Respitiadi dengan judul Reformasi Kebijakan pada Industri Unggas di Indonesia. Di jurnal ini disebutkan bahwa ternak unggas di Indonesia itu diimpor langsung di tahun 1960. Nah, di mana yang diimpor itu hanya DOC, dan kemudian di Indonesia akan dikembangkan menjadi final stock DOC, yaitu berumuran sekitar 8 untuk broiler dan untuk layernya sekitar 73 minggu. Nah, untuk soal kedua yaitu jelaskan jenis-jenis ayam pedaging yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada strain crop, yang dimana ayam ini dikembangkan di 60 negara, termasuk di Indonesia. Di mana secara genetik ayam ini dikembangkan untuk mendapatkan bagian dada dari ayam, dan juga ayam ini sangat mudah beradaptasi di wilayah subtropis maupun tropis di Indonesia. Yang kedua itu ada ayam strain Ross atau sering disebut dengan Ross, di mana ayam ini dikembangkan untuk mendapatkan FCR yang efisien. Pertumbuhan dan daya tahan tubuh dari ayam ini sangat bagus. Dan fokus genetiknya dilakukan pada kaki ayam untuk memperkuat untuk penopangan tubuh ayam. Yang ketiga itu ada Hibro, di mana untuk Hibro sendiri dikembangkan untuk daya tahan tubuhnya, untuk di lingkungan maupun di sekitarnya. Performa ayam ini juga untuk daerah tropis sangat baik, dan juga untuk ayam ini dikembangkan. Nah, kemudian untuk nomor 3, jelaskan pengaruh faktor pakan yang diberikan terhadap performa ayam pedaging di Indonesia. Berdasarkan jurnal yang saya ambil, yaitu dengan judul Performa dan Kecernaan Pakan Ayam Broiler yang diberikan hormon testosteron dengan dosis bertingkat, yang ditulis oleh Akta Veteriana di Indonesia, dan volume 3 nomor 1.229 sampai 37 Januari 2015. Di mana data yang didapatkan dari hasil penelitiannya tersebut berdasarkan jurnal tersebut didapatkan yaitu pemberian dosis testosteron yang meningkat akan lebih baik pada ayam umur 15 sampai 18 hari. Nah, nilai kecernaan lemak, protein, dan juga karbohidrat yang cenderung meningkat pada penambahan testosteron 4 mg pada ekor menunjukkan bahwa penambahan testosteron meningkatkan sintesis zat adiktif pada ayam. Ayam broiler yang diberikan testosteron pada semua tingkat, dosis memiliki konsumsi pakan dan rasio konvensi pakan yang sama dan dengan kontrol, serta pada kelompok ayam yang diberikan testosteron dengan dosis 4 mg per ekor memiliki nilai kecernaan lemak, protein, dan karbohidrat cenderung lebih tinggi. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu rekomendasi kebutuhan pakan dan minum untuk ternak unggas. Nah, untuk pakan sendiri, umur 1 sampai 7 hari, ayam sebaiknya diberikan 13 gram per hari per ekor. Nah, untuk 8 sampai 14 hari diberikan sebanyak 33 gram per hari per ekor. Nah, untuk 15 sampai 21 hari itu diberikan 44 gram per hari per ekor. Kemudian untuk 22 sampai 29 hari itu diberikan sebanyak 91 gram per hari per ekor. Dan untuk pemberian minumnya untuk umur 1 sampai 14 hari diberikan 4 liter untuk 100 ekor per harinya. Nah, untuk 15 sampai 29 hari diberikan 9 liter per harinya untuk 100 ekor ayam. Nah, untuk soal nomor 5 yaitu pengaruh pemberian pencahayaan dan juga pengaruh lingkungan terhadap performa ayam broiler. Untuk literatur yang saya ambil kali ini ditulis oleh Andi Ashihari yang berjudul dengan pengaruh pencahayaan berselang dan 2 jenis alas kandang terhadap persentase lemak abdominan ayam kampung dengan sistem intensif.
di mana beliau menyebutkan bahwa pengaruh pencahayaan dan lingkungan itu sangat berpengaruh untuk performa ayam, di mana ayam broiler harus memiliki lingkungan yang kondusif, yang bebas dari keramaian agar tidak mudah stres. Kemudian untuk pencahayaan sendiri, untuk ayam yang baru DOC memerlukan pencahayaan atau sebagai penghangat yang dimana itu diberikan sekitaran dari 1 sampai 14 hari untuk ayam sendiri. Nah, untuk soal nomor kelima yaitu jelaskan manajemen apa saja yang harus diperhatikan apabila ayam sudah mencapai periode finisher. Nah, untuk periode finisher, peternak harus menyiapkan manajemen pakan, kesehatan, dan juga pemeliharaan. Nah, peternak juga harus mengontrol temperatur, kepadatan, ventilisasi, jumlah tempat pakan dan minum, serta ketinggiannya, dan dijaga agar tidak pernah kering. Kemudian penerangan atau lighting, serta pemanasan dalam kandang. Kemudian untuk soal nomor 7 yaitu jelaskan perbedaan antara kandang terbuka dan kandang tertutup. Untuk kandang terbuka atau yang sering disebut dengan open house yaitu memiliki dinding yang terbuka, di mana pada biasanya kandang ini terbuat dari kayu ataupun bambu. Sedangkan untuk kandang tertutup atau open house itu biasanya dibuat dari bahan yang permanen seperti besi maupun semen, yang dimana dilengkapi dengan atap plafon untuk melindungi alat peternakan di dalamnya. Nah, untuk kandang terbuka biasanya sirkulasi udara di sana memiliki sirkulasi yang cenderung bebas. Sedangkan untuk kandang tertutup itu kebalikannya. Dan di mana kandang yang terbuka biasanya cenderung tidak melindungi ternak dari panas, angin, dan dingin. Sehingga ternak biasanya rawan terserang penyakit yang dibawa dari udara. Kandang open house atau kandang terbuka sama sekali tidak melindungi ternak dari kontak dengan luar. Akibatnya ternak rentan terjangkit penyakit dari berbagai lingkungan. Sedangkan untuk yang tertutup, kandang tertutup itu memiliki higienitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan higienitas di kandang terbuka, sehingga ternak yang kita ternakkan di kandang closed house lebih bagus dan lebih. Selanjutnya untuk soal nomor 8 yaitu pengaruh penyakit yang ditimbulkan dari ayam yang mengurangi produktivitasnya. Nah, untuk kali ini saya mengambil penyakit tetelo, di mana gejala yang sering dialami oleh ayam itu ayam sulit bernafas, batuk-batuk, bersin, timbul bunyi ngorok, lesu, mata ngantuk, sayap terkulasi, kandang berdarah, tinja encer. Kehijauan yang spesifik adalah gejala tortikolis, yaitu kepala memutar-mutar dan tidak menentu dan lumpuh. Di mana penyakit ini biasanya terserang akibat kurangnya kebersihan lingkungan dan peralatan yang tercemar oleh virus. Biasanya ayam yang sudah terserang penyakit ini biasanya itu dibakar atau dibuang. Di mana dari jurnal yang saya ambil yang ditulis oleh Vanessa Yulianti dan kawan-kawan dengan judul Seropelevesi penyakit tetelo pada ayam kampung yang disembelih di rumah potong unggas di Kota Denpasar. Mereka juga menyebutkan bahwa untuk penyembelihan ayam yang sudah terserang penyakit tetelo segera dibuang ataupun diasingkan dari kandangnya sendiri agar tidak mengurangi produktivitas ternak yang lainnya. Kemudian yang ke-9 yaitu jelaskan faktor apa saja yang harus diperhatikan oleh peternak pada fase brooder. Hal yang harus diperhatikan oleh peternak sendiri yaitu membersihkan kotoran dan sekam yang ada pada kandang habis panen. Kemudian memasang tirai kandang yaitu untuk menutupi semua kandang. Yang ketiga itu yaitu membersihkan kandang dengan bersih. Kemudian membersihkan dengan deterjen dan juga desinfektan. Peternak juga harus mengapur kandang. Kemudian yang terakhir menebar sekam kembali. Di mana untuk keberhasilan proses brooding sendiri yaitu tergantung pada pemanasan,
jenis pemanasnya, sekat, alat lantai kandang, kemudian tempat pakan dan tempat minum pada ayam, kemudian cahaya, suhu, dan kelembapan udara. Yang ketujuh itu ada sirkulasi udara, dan yang kedelapan itu adalah kepadatan. Demikian yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.